Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Sebelum kita membacakan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami atas pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk mengampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, yang tidak selayaknya Tuhan menerima itu. Tapi dengan kasih Tuhan, Tuhan memberikan itu buat seluruh umat manusia. Untuk itu Tuhan, di malam hari ini kami datang di bawah kaki salib-Mu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami siap hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyambut akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari 1 Tawarikh pasal 18 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13 yang berkata demikian. Kemenangan-kemenangan Daud. Itulah perikop pembacaan kita malam hari ini. Sesudah itu Daud memukul kalah orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kalah orang Moab sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kalah Hadadezer, Raja Soba, dekat Hamat ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Soba. Tetapi dari antara orang Aram itu Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik, dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sesudah itu Daud mengangkut perisai-perisai emas yang dipakai oleh orang-orang Hadadezer, lalu membawanya ke Yerusalem. Dan dari Tifhat dan dari Kun, yaitu kota-kotanya Hadadezer, Daud mengangkut amat banyak tembaga daripadanya. Salomo membuat laut tembaga, tiang-tiang dan perlengkapan tembaga. Ketika didengar Tou, Raja Hamat, bahwa Daud telah memukul kalah seluruh tentara Hadadezer Raja Soba, maka ia mengutus Hadoram, anaknya, kepada Raja Daud untuk menyampaikan salam dan mengucapkan selamat kepadanya, karena ia telah berperang melawan Hadadezer dan memukul dia kalah. Sebab Hadadezer sering memerangi Tou dan Hadarom, membawa pelbagai barang-barang emas, perak, dan tembaga. Juga barang-barang itu dikhususkan Raja Daud bagi Tuhan, bersama-sama perak dan emas yang diangkutnya dari segala bangsa, yakni dari orang Edom, dari orang Moab, dari Bani Amon, dari orang Filistin, dan dari orang Amalek. Abisai anak Seruya menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud, dan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dalam peperangan, Daud selalu mengalami kemenangan. Daud mengalahkan orang Filistin, merebut Gad, mengalahkan orang Moab, sehingga orang Moab taat membayar upeti
kepada Daud. Daud juga mendapat ucapan dan tanda terima kasih dari Raja Hamat, berbagai barang dari emas, perak, dan tembaga. Ibu bapa yang diberkati Tuhan, di balik semua keberhasilan Daud, Tuhanlah yang memberi kemenangan itu kepada Daud. Tetapi Daud tidak egois, Daud tidak sombong, karena Daud tahu bahwa itu bukan usahanya sendiri, tetapi Tuhanlah yang memberi, sehingga ia tidak menjadi sombong. Karena Tuhan memberkati Daud dalam peperangan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Tuhan selalu menempati janjinya. Untuk itu, hasil-hasil kemenangan daripada Daud, dia tidak menikmatinya sendiri. Tapi Daud mempersembahkan hasil kemenangannya kepada Tuhan dan menjalankan tugasnya di atas kebenaran dan keadilan. Marilah ibu bapa, kita juga berjuang dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, usaha kita, atau pelayanan kita, atau apapun itu yang kita kerjakan, sambil tetap hidup dalam kebenaran dan keadilan. Ketika kita berhasil, kita harus sadar bahwa keberhasilan itu juga Tuhanlah yang memberi kepada kita. Makanya kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh meninggikan hati, tetapi kita harus percaya bahwa itu semua datang dari Tuhan. Berkat apapun yang kami terima bukanlah karena hasil jerih payah kita, tapi itu semua Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Tetapi sebaliknya, kita tidak melupakan Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah lebih dahulu mengasihi dan memberkati kita. Kita belajar untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas begitu banyak berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya Tuhan mau untuk kita terus setia kepada Tuhan dan kita terus mencari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum kita mengakhiri akan pembacaan kita pada malam hari ini, kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Kami terus Tuhan mau menjaga hati kami, agar kita tidak menjadi sombong, kita tidak menjadi egois. Karena kita boleh belajar dari Daud. Tuhan memberkati Daud karena dia melakukan semua itu dengan taat dan takut pada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami juga mau taat takut kepada Tuhan. Agar apapun yang kami lakukan, semuanya itu Tuhan buat menjadi berhasil. Asalkan kita mau melakukan itu dengan hati kita yang sungguh-sungguh mau taat dan setia kepada-Mu ya Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, pimpin langkah kami Tuhan. Agar kami tidak salah untuk mengambil keputusan. Tapi kami mau mengambil keputusan hanya di dalam perkenanan Tuhan. Untuk itu Tuhan berkati kehidupan kami. Saudara-saudara kami yang setia untuk mendengar dan melihat akan siaran YouTube ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Apapun yang kami hadapi Tuhan dan kami kerjakan, kami percaya Tuhan selalu memberkati dan Tuhan buat itu menjadi berhasil. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan terus tolong memberkati dan memberikan kesembuhan Tuhan. Hal-hal yang kami hadapi Tuhan yang membuat
iman kami goyah Tuhan. Kami datang kepadamu dan kami serahkannya hanya kepadamu. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan kelegaan buat kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, saudara kekasih kami ini Tuhan, setia untuk mendengar akan kebenaran firman-Mu, setia untuk membaca akan Alkitab Tuhan. Karena dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, iman kami boleh dikuatkan, iman kami boleh bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu berkati kami semua Tuhan di sepanjang malam hari ini. Untuk itu kami serahkan hidup kami di sepanjang malam hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kasih Tuhan selalu menyertai kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan kami berdoa dan kami naikkan doa ini kepadamu. Dan kami selalu bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami semua. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab pada besok malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi